Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu semangat yang baru, kekuatan yang baru, bahkan hikmat yang baru untuk kita dapat melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau sungguh Allah yang baik di dalam kehidupan kami, setia, yang memberkati kami pada saat kami tidur. Dan pagi hari ini berikan kepada kami semangat yang baru, hidup yang baru, hikmat yang baru, untuk kami dapat melakukan segala perkara. Sebentar bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus, Engkau yang berikan pencerahan kepada kami, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam sebuah buku 88 kisah tentang kebijaksanaan dari negeri Tiongkok, diceritakan di sana kisah di sebuah desa ada seorang hakim. Tentu saja hakim adalah orang yang pandai, orang yang bijak, sehingga dihormati oleh warga desa di sana. Tetapi kemudian hakim ini menjadi sombong karena merasa dirinya hebat, dirinya pintar, dirinya bijak. Suatu hari hakim ini memanggil para pembantunya dan berkata kepada mereka semua, "Kalian semua aku beri waktu 3 hari untuk dapat menemukan 3 orang bodoh dan bawa mereka ke hadapanku." Pesan dari sang hakim yang sombong ini. Pada hari pertama, para pembantu ini kemudian mereka bertanya ke sana ke sini. Mereka kemudian saling berbicara satu dengan yang lain. Di rumah ini tidak ada orang yang bodoh. Mungkin kita esok harus keluar. Kita lihat di desa sekitar kita, mungkin ada orang bodoh di sana. Hari pertama setelah mencari ke sana kemari, mereka tidak mendapatkan orang bodoh. Pada hari yang kedua, para pembantu ini kemudian mereka berjalan di sekitar wilayah desa tersebut. Dan kemudian mereka melihat ada seorang pria yang sedang menunggangi kuda. Dan salah satu tangannya kemudian sedang menenteng tas koper yang sangat besar dan berat itu. Jadi sambil menunggang kuda, salah satu tangan pria ini kemudian menenteng tas yang besar, yang berat di bahunya. Maka kemudian para pembantu itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menunggang kuda sambil menenteng tas yang besar, yang berat itu dengan tanganmu sendiri?" Maka kemudian pria itu menjawab, "Ya, aku sedang menunggangi kuda ini. Dan kuda ini tampak kelelahan. Apa jadinya apabila tas koper yang berat dan besar ini, bila aku tidak bawa, tentu kuda ini tidak akan sanggup untuk mengangkatnya, menanggungnya.
maka biarlah aku yang membawa, yang mengangkut, yang menentengnya. Karena kuda ini sudah kelelahan dan dia tidak akan sanggup untuk menanggung tas yang besar ini. Mendengar jawaban dari pria ini, para pembantu kemudian bersepakat ini adalah orang bodoh yang pertama. Maka diajarlah pria ini untuk kemudian menginap di rumah sang hakim. Kemudian malam hari mereka diskusi lagi. Hari ini kita sudah mendapatkan satu orang bodoh. Besok kita ke gerbang kota. Di sana ada banyak orang. Tentu kita akan dapat menemukan orang yang bodoh. Maka pada hari yang ketiga, para pembantu sang hakim ini pergi ke gerbang kota. Mereka melihat dan mencari, adakah orang bodoh di sana. Akhirnya mereka melihat ada seorang pria yang sedang membawa bambu. Gerbang kota itu kecil, tidaklah besar. Sedangkan bambu yang di bawah pria ini sangat panjang. Sehingga ketika pria ini membawa dengan posisi vertikal, kemudian ingin masuk, kok tidak bisa. Yang bagian atas itu menabrak pintu gerbang kota. Tidak bisa, sudah berusaha dengan keras, tidak bisa. Kemudian dia mundur. Para pembantu itu menyaksikan bagaimana pria ini berusaha untuk masuk sambil membawa bambu itu. Tak bisa dengan vertikal, tegak lurus. Kemudian pria ini mundur, dia lihat lagi dan kemudian dia membawa bambu itu dengan posisi horizontal, melintang dan berjuang untuk kemudian masuk ke pintu gerbang kota itu. Lagi-lagi tidak bisa. Kiri dan kanannya kemudian tersangkut oleh gerbang kota itu. Berjuang ya, tidak bisa. Gimana ya? Miring, berjuang lagi, tidak bisa masuk ya. Terhalang oleh pintu kota itu. Dia balik lagi dengan tegak lurus, ya, dengan melintang bahkan vertikal pun semua dilakukan tidak bisa. Ketika pria ini frustasi dengan segala usahanya, kemudian pria ini memotong bambu itu, dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan kemudian membawanya masuk ke dalam kota. Ketika para pembantu melihat hal ini, kemudian mereka berkata, "Nah, inilah orang bodoh yang kedua." Maka diundanglah orang bodoh ini untuk kemudian tinggal di rumah sang hakim. Bukankah orang bodoh yang pertama namanya kuda tentu untuk mengangkut barang atau manusia. Tidak masalah ketika tas itu kemudian ditumpangkan di atas punggung kuda tersebut. Sehingga pria itu tidak perlu bersusah payah mengangkat tas yang besar dan berat. Orang bodoh yang kedua, ketika dia berusaha masuk dengan membawa bambu yang amat panjang itu, secara vertikal tidak bisa, tegak lurus, melintang horizontal tidak bisa. Bisa masuk bagaimana? Ya tentu kemudian model seperti disodok begitu ya. Jadi bisa masuk ke gerbang kota, tidak perlu kan dipotong.
Sehingga kemudian para pembantu ini mengatakan, kita sudah dapat orang bodoh yang kedua. Mari kita tunggu hari ini, hari terakhir untuk mendapatkan orang bodoh yang ketiga. Tapi sampai malam, mereka kemudian tidak mendapatkan orang bodoh yang ketiga. Maka pada hari yang keempat, para pembantu sang hakim ini kemudian membawa dua orang bodoh ini ke hadapan sang hakim. Mereka menceritakan bagaimana orang bodoh yang pertama menunggang kuda, tapi dirinya masih membawa menenteng tas yang besar, yang berat itu. Mendengar cerita itu, sang hakim kemudian tertawa dan mengatakan, sungguh bodoh orang ini. Kemudian para pembantu menceritakan kebodohan orang yang kedua. Mereka menceritakan bagaimana orang bodoh ini ketika ingin masuk ke gerbang kota sambil membawa bambu yang sangat panjang, di mana tidak mampu, ya, karena gerbang kota itu kecil, bambunya sangat panjang. Maka ketika membawa secara melintang tetap tersangkut, tegak lurus tetap tersangkut, ya. Dibuat miring juga tersangkut, kemudian diputuskan untuk memotong bambu itu. Dan kemudian dibawa masuk bambu itu. Mendengar cerita dari para pembantu itu, sang hakim kemudian menjadi tertawa terbahak dan kemudian berkata, dasar orang bodoh. Ya. Mengapa kamu tidak memikirkan bambu itu dilemparkan aja melewati pintu gerbang kota? Seperti lempar lembing itu loh. Para pembantu ketika mendengar ucapan dari sang hakim ini, kemudian mereka mengatakan, kami sudah menemukan orang bodoh yang ketiga. Sang hakim itu kemudian mencari, di manakah orang bodoh yang ketiga? Dia kebingungan, melihat ke sana kemari, mana orang bodoh yang ketiga? Dan dia bertanya kepada para pembantunya, di manakah orang bodoh yang ketiga? Ini hanya ada dua orang bodoh di hadapanku. Para pembantu sang hakim kemudian mengatakan, kamulah orang bodoh yang ketiga. Gerbang kota begitu tinggi, bagaimana dapat melemparkan bambu yang panjang itu melewati gerbang kota? Dengan kemampuan lempar lembing seperti apapun, tetap tidak akan bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, acap kali ketika kita memiliki keberhasilan, kita dipuji-puji oleh orang akan kepintaran kita, kebijakan kita, dan kemudian kemampuan kita, keterampilan kita yang baik, membuat kita kemudian menjadi sombong. Kita memandang rendah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa menyadari bahwa diri kita pun sendiri ada kelemahan, ada kekurangan, ada kebodohan juga di dalam kehidupan kita. Peristiwa cerita tiga orang bodoh ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, dan memiliki kerendahan hati. Meski kita dipandang memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain, tapi kita tetap menghargai akan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan kepada kita sekalian demikian.
Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan puji-pujian Hana. Ada sebuah keluarga, Elkana sang suami memiliki 2 orang istri, yaitu Penina dan Hana. Penina memiliki anak, sedangkan Hana tidak punya anak. Sehingga Penina ini suka atau sering mengolok, menghina akan keadaan Hana yang belum mempunyai anak atau tidak bisa mempunyai anak. Penina menjadi sombong dan merendahkan Hana yang tidak punya anak. Tetapi ketika Hana berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar akan isi hati dari Hana, permohonan doanya, maka Hana kemudian memberikan seorang putra, yaitu Samuel. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca dikatakan itu adalah puji-pujian Hana. Ia mengatakan kepada kita, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan tidak menyukai akan kesombongan. Tuhan membenci hati yang memandang rendah kepada orang-orang yang lain. Maka ada hukuman yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang sombong. Tuhan Yesus ketika Dia mengajar kepada para murid, kepada orang banyak, memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang begitu mengandalkan kekayaannya, mengandalkan hartanya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepandaiannya. Tapi Tuhan katakan, jikalau Tuhan mengambil nyawanya pada saat itu juga, apa gunanya harta itu? Mengajarkan kepada kita untuk selalu menguji perbuatan kita setiap hari di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat dihindarkan dari kesombongan dan memandang rendah kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kita Tuhan sudah banyak berkati, dan kita diingatkan untuk selalu menguji perbuatan-perbuatan kita, agar kita tidak menjadi sombong, tetapi memiliki kerendahan hati dan mengasihi sesama kita. Meski mereka berbeda dengan kita, tetapi kita belajar untuk menghormati, mengasihi, karena Tuhan kita, karena Yesus Kristus membenci kesombongan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami diingatkan kembali untuk dalam hidup kami hari demi hari, kami harus menguji perbuatan kami sehingga dijauhkan dari kesombongan. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, mengasihi, menghormati keberbedaan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat kepada kami, sehingga segala hal yang kami lakukan, Engkau akan membuat berhasil.
cukupi kebutuhan di tengah keluarga kami dengan cara-Mu yang ajaib di tengah keterbatasan yang sedang kami alami. Engkau punya cara untuk mencukupkan segala yang kami perlu melalui usaha pekerjaan yang kami dapat lakukan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami masing-masing, Sobat Messenger. Tuhan ikat kami dengan kasih yang saling memperlengkapi, kasih yang saling memperhatikan, menguatkan, mendukung satu dengan yang lain. Terlebih bagi anggota keluarga yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, Engkau yang selalu lindungi dan pelihara kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk mereka yang duduk di lembaga atau Kementerian Keuangan, Pajak. Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan satu hati yang sungguh-sungguh melayani, hati yang jujur, hati yang mau melakukan yang terbaik sehingga bangsa dan negara kami ini terus mengalami kesejahteraan yang meningkat. Berkati setiap pribadi yang duduk di dalam lembaga-lembaga keuangan ataupun Kementerian Keuangan, bahkan pajak, mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, dengan satu itikat untuk membawa bangsa dan negara kami ini semakin sejahtera dan makmur. Berkati untuk segala kebijakan-kebijakan yang diambil dapat direspon oleh masyarakat secara baik, bahkan Tuhan akan menolong, membukakan kebijakan-kebijakan yang mungkin itu akan memberatkan masyarakat. Tuhan juga akan memberikan peringatan, teguran, bahkan pemulihan kebijakan yang lebih baik lagi. Kami rindu di dalam bangsa dan negara kami ini, setiap komponen dari kementerian, dari lembaga-lembaga satu dengan yang lain, ada sinergi, ada kerjasama yang baik untuk membawa bangsa dan negara kami ini, semua warga masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati dan kasih kepada sesama dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari ada berbagai keberbedaan, keberagaman di tengah masyarakat, dan kita sebagai murid-murid Kristus diajar untuk selalu menguji perbuatan kita untuk dapat memiliki kerendahan hati, kasih bagi sesama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.